Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Hairun Nistastiani dengan NPM 221302512 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Mata hidup yang saya pegang saat ini itu bersumber dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, pada video kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai materi DDL atau Data Definition Language. Nah, di DDL itu ada beberapa perintah yang diharuskan, seperti membuat dua database, menghapus salah satu database, membuat tabel data mahasiswa, menampilkan struktur tabel, mengganti nama tabel, menambah field pada tabel, dan menghapus field pada tabel. Nah, pertama-tama dalam praktek ini, kita akan membuka XMPP terlebih dahulu. Lalu menyalakan start pada page and MySQL. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Ini command prompt-nya kita buka. Nah, di sini kita ketikkan cd c xmpp mysql bin. Nah, selanjutnya kita ketikkan juga mysql uprod. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam MariaDB Monitor. Nah, kita lihat perintah yang pertama. Perintah pertama adalah membuat dua database. Nah, untuk membuat database, kita bisa mengetikkan perintah create database. Create database. Nah, database apa sih yang ingin kita buat? Misalkan data yang pertama itu data siswa ya. Maka kita ketikkan create database data underscore siswa. Dan jangan lupa titik komanya. Nah, ini ada satu row affected, berarti itu udah masuk gitu ke database-nya. Nah, selanjutnya kita buat database yang kedua. Kita ketikkan create database data mahasiswa, contohnya. Data underscore mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu kita tampilkan dulu struktur yang ada di kita tampilkan dulu database-nya. Nah, ini database data underscore siswa dan data underscore mahasiswa sudah tercantum. Nah, selanjutnya untuk menghapus database, kita bisa menggunakan drop database. Drop database. Nah, database apa yang ingin kita hapus? Kali ini saya akan mencoba untuk menghapus database data siswa. Maka kita tekan drop database data underscore siswa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat lagi apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini karena database data siswa ini sudah dihapus, maka yang tercantum di sini hanya data mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel data mahasiswa. Untuk membuat tabel sendiri, itu kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Kita ketikkan dulu use database yang dibuat. Karena kita membuat database data mahasiswa, maka use data underscore mahasiswa. Nah, ini database-nya sudah berubah. Lalu kita create table. Create table. Nah, table apa sih yang ingin kita buat di data mahasiswa ini? Saya akan mencoba untuk membuat tabel identitas. Maka kita akan ketikkan create table identitas. Identitas. Nah, di create table identitas ini kita bisa mengetikkan
data-data yang diinginkan. Contohnya ini ada nomor, nama, alamat, dan email. Contohnya nomor, integer, 5, primary key, terus koma ya guys, bukan titik koma, primary key, terus selanjutnya nama, varchar, kita ketikkan 30, jangan lupa tutup kurung, buka kurung, lalu koma, nama, terus selanjutnya alamat, kalau tidak salah kita cek ulang ya, nomor, nama, alamat, dan email. Nama varcharnya, alamatnya kita buatkan misal 40 ya, dan email kita coba buat 35. Oh ya, karena sudah sampai sini, kita tutup kurung lagi dan titik koma. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel, itu kita bisa menggunakan desk. Nah, identitas. Nah, ini adalah struktur tabel yang sudah kita buat. Nah, perintah selanjutnya adalah mengganti nama tabel. Nah, untuk mengganti nama tabel, itu kita bisa menggunakan rename. Jadi, rename table identitas. Nah, kita ingin mengganti ke namanya nama apa gitu. Misalkan ini tabel identitas ingin saya ganti ke biodata. Maka formatnya seperti ini. Rename table identitas to biodata. Nah, selanjutnya yaitu menambah field pada table. Untuk menambah field pada table, kita bisa menggunakan alter table. Alter table, biodata, sini saya akan mencoba menambahkan field dari nomor telepon atau nomor HP. Add nomor underscore HP, varchar, contohnya berapa ya? 20 ya. Nah, terus habis itu titik koma. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan struktur dari tabelnya ya. Desk biodata. Ini menjadi biodata karena tabel identitas ini sudah dirubah ke biodata. Nah, di sini sebelum ditambahkan field nomor HP yang ada hanya nomor, nama, alamat, dan email, setelah ditambahkan nomor HP maka muncul struktur nomor HP juga yang sudah ditambahkan. Nah, kalau selanjutnya yaitu menghapus field pada table. Nah, untuk menghapus field pada table itu perintahnya seperti ini. Alter table, biodata, drop nomor underscore HP. Terus jangan lupa titik komanya. Nah, terus kita akan coba menampilkan kembali struktur tabelnya. Nah, di sini field dari nomor HP ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah untuk menambahkan bisa menggunakan add dan juga untuk menghapus bisa menggunakan drop. Mungkin sekian untuk praktik DDL pada kali ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai data manipulation language. Saya akan mempraktikkan beberapa perintah yang terdapat pada data manipulation language. Ini ada beberapa perintah yang diperintahkan dalam DML atau Data Manipulation Language. Contohnya seperti membuat database, membuat table, menampilkan struktur table, memasukkan data pada table, memperbarui isi data, menghapus data yang diinginkan dalam table, dan juga menghapus keseluruhan data dalam table. Nah, ini kita buka comment prompt-nya. Sebelumnya sudah diaktifkan juga ya XMPP-nya. Nah, ini kita ketikkan cd c titik 2 xmpp mysql ini.
Selanjutnya kita ketikkan juga MySQL you Prof. Nah, kita sudah masuk pada MariaDB Monitor. Nah, perintah apa aja sih yang akan kita lakukan? Nih, pada DML, kita akan membuat database. Nah, untuk membuat database, kita bisa mengetikkan create database. Create database. Contohnya, untuk kali ini saya akan mencoba membuat database pendaftaran siswa. Kita ketikkan pendaftaran underscore siswa. Nah, ini query oke, satu row affected, berarti database pendaftaran siswa ini udah dibuat. Kita coba perlihatkan ya, dengan mengetikkan show databases. Nah, di sini sudah terlihat ada pendaftaran underscore siswa. Nah, perintah selanjutnya yaitu membuat table. Untuk membuat table, kita bisa mengetikkan seperti ini. Kita pertama-tama use pendaftaran siswa terlebih dahulu ya. Use pendaftaran siswa. Ini merupakan nama database yang sudah kita buat tadi. Use pendaftaran underscore siswa. Nah, ini database-nya sudah berubah. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita mencoba buat create table identitas. Kita buka kurung. Nah, selanjutnya apa aja sih yang dibutuhkan dalam tabel identitas ini? Ini ada nomor, nama, alamat email, nomor telepon, dan juga gender. Pertama-tama nomor, maka kita akan mengetikkan seperti ini, nomor integer. Kita coba masukkan 5, nomor integer 5, mohon maaf, nomor integer 5, lalu primary key. Dan kita koma, bukan titik koma tapi menggunakan koma. Nah, selanjutnya yaitu nama kita ketikkan varchar. Varcharnya di sini saya akan mencoba 30 ya. Ini berarti hurufnya itu sampai 30. Lalu kita koma lagi. Lalu selanjutnya itu alamat varchar. Kita coba ketikkan alamatnya itu sekitaran 40 hurufnya. Lalu setelah nomor, nama, alamat, emailnya, email varcharnya itu kita ketikkan coba 30. Lalu juga ada nomor telepon varcharnya 20. Jangan lupa komanya dan juga gender varchar 1. Lalu kita tutup kurung dan jangan lupa titik komanya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan struktur tabelnya. Untuk menampilkan struktur tabel, kita bisa ketikkan desk identitas. Lalu titik koma. Nah, di sini terdapat struktur dari tabel identitasnya. Selanjutnya yaitu memasukkan data pada tabel. Nah, untuk memasukkan data pada tabel itu rumusnya seperti ini. Insert into identitas values. Karena nama tabelnya identitas, jadi kita masukkan identitas di sini. Insert into identitas values. Kita buka kurung, lalu tanda petik. Ini nomor 1, tanda petik, tutup, lalu koma, lalu kita ketikkan nama. Di sini saya akan mencoba dengan nama Khairunisa. Tanda petik lagi, lalu koma, tanda petik. Jadi setiap pembuat ini tuh diawali dengan tanda petik, lalu ditutup juga dengan tanda petik, lalu tanda koma gitu untuk ke langkah selanjutnya. Ini ada nomor, nama, alamat. Di sini saya akan mencoba membuat kedamaian alamatnya.
kedamaian, lalu koma, lalu email. Sini akan mencoba mematikan email. gmail.com, lalu koma lagi, lalu tanda petik lagi, lalu nomor telepon 08. Sini saya mengetikkan nomor teleponnya agak asal. Nah, terus gendernya di sini saya menuliskan perempuan. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa tutup kurung dan titik komanya. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan terlebih dahulu ya sebagai contoh. Select from identitas. Nah, ini adalah data yang sudah dimasukkan. Karena di sini diminta minimal 4 data orang, maka selanjutnya kita akan memasukkan 3 data lainnya. Sini saya akan coba insert into. Kita ulangi langkahnya seperti tadi. Insert into identitas values. Lalu ini kita ketik 2. Lalu namanya di sini saya menggunakan nama teman saya. Sini. Lalu namanya setelah alamat kita ketikkan emailnya @gmail.com, lalu nomor teleponnya, dan juga gendernya. Jangan lupa tutup kurung dan juga titik koma. Sini kita sudah sesuai ya. Ini ada nomor, lalu nama, alamat, email, dan nomor HP, dan juga gender. Lalu kita klik enter. Kita masukkan juga data-data lainnya. Kita ulangi langkah-langkahnya seperti tadi hingga insert into identitas values. Ini kita coba buat yang ketiga. Itu namanya Evira. Evira Zahira. Lalu alamatnya kita isi Pahoman. Dan untuk alamat emailnya, jangan lupa tanda petik untuk memulai dan juga tanda petik untuk mengakhiri. Lalu nomor teleponnya ini kita ketikkan seperti ini. Dan juga gendernya perempuan. Lalu kita tutup kurung dan juga titik koma. Apabila misalkan ragu-ragu, kita bisa cek ulang dulu sebelum di-enter supaya tidak terjadi typo ataupun error. Lalu kita enter. Nah, ini ada satu row affected, berarti itu udah masuk gitu ke struktur sini. Lalu kita masukkan satu data lagi. Insert into identitas values. Masih mengulangi langkah yang sama untuk memasukkan data. Lalu ini keempat. Kita ketikkan nama ini Fatimah. Lalu ada petik, koma, dan alamatnya di sini saya mengisikan syarat ulangi. Jangan lupa tutup untuk tanda petiknya. Dan juga koma, lalu tanda petik lagi. Kita isikan emailnya di sini. Saya mengetikkan seperti ini. rinifa@gmail.com. Dan terus selanjutnya nomor HP kita isikan seperti ini.
Nah, untuk gendernya kita coba ketikkan perempuan. Karena dia adalah seorang perempuan. Dan juga tutup kurung dan tidak lupa titik koma. Ini sudah sesuai juga formatnya. Kita bisa cek ulang tanda petik dan juga tanda komanya. Ini nama, alamat, email, nomor telepon, dan juga gendernya. Nah, ini ada satu affected berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita coba lihat data-data yang sudah dimasukkan tadi ya dengan menggunakan desk identitas, koma, dan seperti mohon maaf, seperti ini select from identitas. Jadi kalau desk identitas ini untuk menampilkan struktur tabel yang sudah kita buat. Sedangkan select from identitas itu untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan pada tabel identitas tersebut. Nah, ini sudah terdapat data-datanya ada Khairunisa, Alia, Givira, dan Rini gitu. Dan ini alamatnya, emailnya, dan nomor teleponnya, dan juga gendernya. Nah, baik, perintah selanjutnya yaitu memperbarui isi data, misal mengubah nama yang ada dalam tabel gitu. Nah, untuk mengubah atau mengupdate data itu kita bisa ketikkan update, update identitas set. Karena tabel kita adalah identitas. Dan habis itu kita klik enter aja dan juga kita ubah mana nama yang mau diubah. Contohnya di sini saya akan mengubah nama yang nomor 1 Khairunisa itu kita akan ubah menjadi Khairunisa Setiani. Maka yang perlu diketikkan adalah nama sama dengan tanda petik itu Khairunisa Setiani. Khairunisa Setiani. Lalu tanda petik lagi di mana kita ketikkan where nama sama dengan di sini namanya nama awalnya itu Khairunisa. Maka Khairun Nisa. Oh ya, mohon maaf sebelumnya di sini saya akan mencoba menggunakan tanda petik 2. Seperti ini. Where nama sama dengan Khairunisa, lalu tanda petik 2 juga dan koma. Jadi kalau misalkan di sini kita menggunakan tanda petik, untuk penutupnya juga menggunakan tanda petik. Nah, kita coba. Nah, di sini ada tulisannya satu berubah, satu change, berarti berubah. Kita akan coba menampilkan lagi apakah sudah berubah di tabelnya. Kita gunakan select from identitas. Select from identitas. Nah, di sini namanya sudah berubah. Untuk mengupdate-nya, kita bisa menggunakan update identitas set. Jadi nama yang awalnya Khairunisa, itu bisa diganti menjadi Khairunisa Setiani. Selanjutnya, perintahnya yaitu menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Untuk menghapus data yang diinginkan dalam tabel, kita akan mencoba mengetikkan delete, lalu delete delete from identitas where nomor sama dengan 4. Sini saya akan mencoba untuk menghapus user nomor 4 ini. Lalu kita sebelum kita ketikkan nomor 4 ini kita berikan tanda petiknya terlebih dahulu. Jadi delete from identitas where nomor sama dengan tanda petik 4, tutup pula tanda petik, dan juga titik koma. Kita akan coba. Nah, ini ada query 1 row affected, berarti itu yang nomor 4 ini sudah dihapus. Kita akan coba melihatnya ya di sebuah table. Kita ketikkan select from identitas. Nah, kita coba. Nah, ini nomor 4-nya sudah dihapus, maka yang tersisa di tabel ini itu hanya nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, perintahnya yaitu menghapus keseluruhan data dalam tabel. Untuk menghapus keseluruhan data, maka kita dapat mengetikkan perintah seperti ini. Delete from identitas.
Lalu titik koma jangan lupa, dan three rows affected. Berarti data-data yang 3 ini sudah terhapus. Kita akan coba melihatnya apakah sudah terhapus atau belum. Select from identitas. Nah, datanya sudah tidak ada. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari DML, dan juga kita sudah mempraktikkan beberapa perintah yang ada dari DML ini atau memanipulasi data. Ya, mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya yaitu pesan dan saran. Menurut saya pesannya itu dalam eh, membuat atau mempraktikkan dari DDL, Data Definition Language, ataupun Data Manipulation Language, DML, itu dibutuhkan ketelitian yang tinggi saat membuat database. Sarannya juga gitu, kita harus teliti banget gitu. Kalau misalkan ada titik, koma, ataupun tanda petik, itu harus benar-benar diperhatiin gitu. Jangan sampai salah. Kalau misalkan salah, itu dapat menyebabkan error. Nah, untuk penutupnya mungkin saya punya sebuah pantun. Janganlah malu dengan keterbatasan, di dalam hati tetaplah beriman. Selalu bersyukur dan berusaha, maka hidup akan terasa nyaman. Semangat buat semuanya untuk yang ingin mencoba atau mempraktikkan DDL ataupun DML. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ataupun kekurangan yang diperbuat dalam praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.